Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Desember 2021 teman-teman sahabat-sahabat 7476 bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan silaturahim di alun-alun Pacitan. Hari ini yang hadir ada 8 orang. Yang lain pada liburan akhir tahun. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Kediri, ada yang ke mana itu? Singapura lihat sepak bola. Jadi teman-teman, kami hadir hanya 8 orang hari ini, tidak apa-apa. Tetap kita hadir dalam konten untuk sahabat 7476 yang ada di luar kota. Kami laporkan untuk suasana pada hari ini. Untuk berikutnya seperti biasanya akan saya kenalkan. Mungkin wajahnya berubah selama beberapa minggu ini karena ya alhamdulillah untuk kegiatan ataupun situasi di Pacitan ini ya sudah lumayan menggembirakan. Corona bisa dikatakan sirna. Tapi kadang-kadang ini masih ada yang sakit, kena sakit apa itu cikungunya ada. Ya mudah-mudahan itu hanya ya penyakit kecil yang segera sembuh. Teman-teman yang sudah kena cikungunya bisa aktif kembali untuk kegiatan di alun-alun Pacitan. Ini halo Mbak Aisyah. Halo. Gimana laporannya? Ada yang menggembirakan hari ini? Ada. Apa? Lalu berkumpul HP-nya baru. Ini alhamdulillah teman-teman, ini persiapan untuk Zoom meeting. Mbak Aisyah HP-nya baru. Ini perlu di alhamdulillah ya. Tapi paling sergap ini setiap Selasa bisa hadir. Berikutnya ini tokoh kita Ustadz Arsyad Muhammad Arsyad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat selalu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, masih sehat. Alhamdulillah. Siap silaturahim. Halo Ustadz Ansori. Alhamdulillah sehat, mensana incorpore sanu. Di pagi hari yang cerah ini kita duduk di alun-alun Pacitan untuk menambah imun agar usia kita tambah sehat dan tambah segar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Ustadz Aryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, jumpa lagi hari ini Selasoan yang 2 pekan tidak ketemu. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan tetap bergabung di Selasoan Quest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al ngaklu salim fil jismi salin urusan mensana itu tadi. Alhamdulillah dengan wasilah kita selalu olahraga, pentelan dan silaturahim, ternyata benar-benar apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Maka dari itu marilah mumpung masih ada kesempatan, kesehatan, kekuatan, kita bersama-sama selalu mengadakan kegiatan sehingga dalam akal dan pikiran kita selalu fresh,
Salam sehat dan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman yang hadir pada hari ini, dan untuk berikutnya untuk mengisi konten ini mohon Pak Haji Haryono untuk menyampaikan tausiah pada hari ini. Kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang tanpa hitungan. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidup dan sebagainya yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Itulah mari pada hari ini kita bersyukur, dan selanjutnya bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat tersebut, dan siapa yang ingkar maka siksanya Allah akan diterapkan pada yang tidak bersyukur. Tambah nikmat tidak hanya berupa harta benda, tidak hanya berupa uang, tapi tambah nikmat berupa ketaatan pada Allah. Bahwa kita dengan taat pada Allah itulah tambah nikmat yang sebenarnya. Alhamdulillah Bapak dan Saudara, bahwa pagi hari ini kita berada di penghujung tahun 2021, suatu momentum yang tepat untuk kita mengadakan muhasabah diri. Muhasabah artinya menghitung-hitung amal kita selama setahun ini, kita timbang-timbang, kita hitung-hitung lebih banyak mana yang baik dan yang jelek. Dengan bertambahnya usia ganti tahun nanti berarti usia kita bertambah. Yang semula 60 jadi 61 tahun, yang semula 63 tahun jadi 64 tahun dan seterusnya. Sehingga menurut hitungan usia kita bertambah, tapi nyatanya menurut kenyataan hakikatnya umur kita adalah berkurang. Kita jalani berkurang 1 hari, dikurang 1 bulan, 1 tahun, yang akhirnya nanti suatu saat pasti akan habis. Itulah kita perlu muhasabah, hitung-hitung seandainya kita dipanggil oleh Allah, sudah pantaskah kita masuk surganya ataupun belum. Untuk itu kita perlu muhasabah, hitung-hitung. Bapak dan Saudara, pada awal saya mengutip atau menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 18, insyaallah sudah sama hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini merupakan himbauan, perintah. Dalam satu ayat ada 3 perintah sekaligus. Yang pertama diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua diperintah untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk persiapan rencana hari esok, yaitu akhirat. Dengan hanya perhatian ini kita bisa menghitung-hitung untuk menilai amal kita masing-masing, baik itu yang sudah kita laksanakan berupa kewajiban-kewajiban ataupun sunnah-sunnah ataupun larangan-larangan, apa sudah kita bisa meninggalkan atau belum. Mari kita nilai sendiri-sendiri. Dari segi kewajiban, kita sadar bahwa sebagai umat Islam jelas wajibnya sholat sudah kita laksanakan. Namun demikian perlu kita evaluasi, sudah betulkah sholat kita, sudah betulkah wudhu kita,
Sudah betulkah ibadah kita selama ini? Seandainya sudah, mari kita lanjutkan. Seandainya belum, mumpung masih ada waktu, kita usahakan nurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Nah tentunya dengan melihat hadis-hadis keterangan dari Rasulullah, kita bisa meniru bagaimana Rasulullah menuntunkan cara kita sholat. Mulai dari wudhunya tentunya. Wudhu kukis bener paurung. Nah, sebab kalau kita perhatikan di masjid-masjid, tempat-tempat wudhu, banyak orang-orang yang berbeda-beda wudhunya. Apakah yang betul itu, atau yang itu, atau yang ini, dan sebagainya. Kita perlu belajar kembali meskipun hanya wudhu. Mungkin ada komentar bahwa zaman kaya ngene iki sing ngamake wudhu. Lah ini suatu kesalahan ya. Jangan sampai kita meremehkan nyepeleke pentingnya wudhu. Sebab wudhu merupakan kunci keberhasilan atau sahnya sholat. Kemudian kewajiban yang lain, mungkin kita selama ini belum melaksanakan infak ataupun zakat mal ya, yang sudah kita pahami bahwa zakat mal itu merupakan kewajiban zakat setiap kita mendapatkan penghasilan. Jadi tidak hanya zakat fitrah saja yang wajib ketika bulan Ramadan, tapi zakat mal pun wajib ataupun harus kita laksanakan. Yaitu ketika mendapatkan penghasilan kita sisihkan minimal 2,5% dari penghasilan tersebut. Ini termasuk ciri orang yang bertakwa, mimma razaqnahum yunfiqun. Namun demikian, kalau merasa masih berat, masih ada ganjalan, monggo Bu. Ya, perlu kita sadari bahwa harta yang kita miliki ini tidak sepenuhnya mutlak milik kita sekalian. Kayak bulu kita. Iya. Buin. Ya, selanjutnya kewajiban yang lain. Iya. Betul. Kemudian kewajiban yang lain kita berbakti kepada kedua orang tua yang masih ada orang tuanya. Hendaknya kita sabar, hendaknya kita kita bekti ini dengan ikhlas, karena bagaimanapun orang tua adalah yang menyebabkan sarana kita hidup lahir ke dunia. Mana Pak Asim ya? Jadi kalau mengurus orang tua itu perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Jangan sampai kita putus asa ketika kita mengurusi orang tua, itu suatu kewajiban. Sebab orang tua adalah yang menyebabkan kita lahir, dan apabila kita sabar itu merupakan lahan untuk kita masuk surga. Betapa ruginya kalau kita masih punya orang tua, kalau kita tidak masuk surga. Ini kata Nabi adalah orang yang sangat rugi. Kemudian kesempatan yang baik ini akan kami ajak untuk mempelajari kembali surat Al-Asr yang sudah kita hafal. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, surat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu ngasar, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi, sungguh-sungguh rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat untuk menepati kebenaran, dan saling berwasiat untuk melaksanakan kesabaran. Tentang waktu sudah diuraikan oleh Bapak Ustadz Bambang kemarin, tentang perlunya kita ya memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Baik yang sudah lewat kita evaluasi, waktu sekarang milik kita, besok kita tidak tahu masih ada ketemu apa tidak, kita tidak tahu. Yang jelas waktu sudah kita laksanakan. Kemudian innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Semua rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang kuasa rugi, yang rakyat rugi, yang pandai rugi, yang bodoh apalagi rugi,
kecuali 4 kelompok manusia. Pertama yang beriman, yang kedua yang beramal soleh, yang ketiga yang saling berwasiat tadi untuk kebenaran, yang keempat yang berwasiat untuk menepati kesabaran. Ya, orang yang beriman yang bagaimana yang tidak rugi diuraikan dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang beriman yang tidak rugi adalah beruntung. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perbuatan dan ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri dan budak yang dimiliki. Kalau tidak ada budak, itulah yang tidak tercela. Siapa yang mencari di balik itu, atau zina, selingkuh dan sebagainya, maka termasuk yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan amanat atau janji yang dipikulnya. Yang keenam, orang yang memelihara atau menjaga sholatnya. Dilanjutkan itu, ulaika humul warisunal firdaus. Mereka lah orang yang mendapatkan warisan firdaus, yaitu orang yang mendapatkan keberuntungan. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, orang yang beriman yang khusyuk sholatnya, khusyuk dapat diartikan dua hal. Yang pertama, ketika sholat ini ya sedapat mungkin apa yang dibaca, diucapkan itu mus dalam hati, tidak ngerambiang. Nah, inilah yang sulit. Kita selama ini kalau sholat ya pikiran kesana kemari, tidak bisa khusyuk. Maka untuk mengatasi hal tersebut, minimal kita tahu arti yang kita baca. Umpama kita mengerti yang kita baca, insya Allah kita akan segera kembali. Pikiran-pikiran yang kesana kemari tidak diperturutkan, tapi kita fokus kalau kita sedang bercakap-cakap atau berdialog dengan Rabb kita. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, kawul aku menyanjung aku. Ketika kita baca Malik Yaumiddin, Allah menjawab juga majadani abdi. Itulah jawaban Allah. Kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, kemudian Allah menjawab sama hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, untuk itulah kita ketika sholat, mari kita seakan-akan kita melihat Allah, kita berdialog dengan Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita sholat beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Namun kalau kita melihat Allah tidak mungkin, maka hati kita, perasaan kita bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Kemudian khusyuk yang lain, bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 46 disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yaitu ketika dia meyakini, menyangka bahwa akan bertemu, akan berjumpa dengan Allah, dan yakin bahwa akan kembali kepada Allah. Dengan adanya perasaan ini, kita akan berhati-hati di mana-mana kita berada, tempat di mana saja kita merasa akan bertemu dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka khusyuk
bisa diterapkan di luar sholat dengan cara menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga sikap sehingga selalu dalam koridor aturannya Allah. Saya kira itu untuk muhasabah pada hari ini. Mari kita usahakan hari depan lebih baik daripada hari ini, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kita usahakan setingkat demi setingkat kita lebih baik. Latar kabuna tabakon antabak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haryono yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haryono sehingga amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, teman semuanya, di akhir kunjungan kita di pagi hari ini di alun-alun ini, kita mari berdoa akhir tahun ya. Di alun-alun Kota Pacitan ini mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, satukan hati dan pikiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kesejahteraan, keselamatan dari Engkau. Ya Allah, oleh karena itu bimbinglah kami untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, jalan-Mu yang lurus, agar kami besok bisa menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 7476, oke.